Globalisasi seperti yang kita tahu merupakan fenomena di mana perbatasan antar negara mulai memudar. Hal ini membuka kesempatan adanya interaksi masyarakat antar negara yang kemudian mendorong pertukaran pikiran, ide, informasi, teknologi, dan lain-lain. Globalisasi juga membuka pasar baru, yakni pasar global yang dimana setiap negara dapat melakukan ekspor-impor ke negara lain sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan negara itu sendiri. Dalam hal ini kami mengambil studi kasus Made in China 2025. Made in China 2025 merupakan rencana strategis yang dimulai pada tahun 2015 untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok terhadap teknologi asing dan mempromosikan produsen teknologi Tiongkok di pasar global. Tujuan dari Made in China 2025 adalah untuk mengubah persepsinya sebagai produsen kelas bawah menjadi produsen kelas atas. Rencana tersebut hanyalah sebagian kecil dari arahan yang lebih besar untuk mengembangkan teknologi dan jaringan berbasis inovasi yang didorong oleh pemerintah saat ini. Dengan meningkatkan kemampuan teknologi negaranya, Tiongkok tidak akan terlalu bergantung pada negara lain dalam hal teknologi maju dan dapat meningkatkan perkembangannya dengan cara yang sepadan dengan tujuan keseluruhannya. Adapun inisiatif Made in China 2025 menyoroti 10 sektor prioritas, salah satu diantaranya yaitu mengembangkan kendaraan hemat energi dan energi baru. Kompetisi kendaraan listrik di dalam negeri China semakin seru dan sengit. Para produsen kendaraan listrik Cina berlomba-lomba balapan membuat kendaraan listrik yang lebih cepat, lebih mewah, dan menawarkan lebih banyak fitur canggih. Dukungan PKC untuk pengembangan kendaraan listrik adalah bagian dari rencana untuk mendapatkan kekayaan dan pengaruh global dengan mengubah Cina menjadi negara adidaya kendaraan listrik. Salah satu langkah Cina untuk merealisasikan tujuan dari Made in China 2025 adalah dengan investasi besar-besaran untuk menguasai pasar global. Kobalt sendiri merupakan salah satu bahan baku mentah dalam pembuatan baterai EV, yang mana baterai EV adalah komponen krusial dalam bagian mobil listrik. Mengingat zaman yang semakin maju dan masyarakat dunia mulai beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik, negara-negara besar serta perusahaan akan memerlukan bahan baku kobalt ini untuk ikut serta atau bahkan menguasai pasar mobil listrik. Tiongkok sendiri telah melakukan langkah awal dengan melakukan investasi ke negara Kongo yang merupakan salah satu produsen kobalt terbesar di dunia. Saat ini 70% industri pertambangan di Kongo dimiliki oleh investor Tiongkok. Hal ini tidak dilirik ke sebelah mata oleh pihak lain. BMW dan Volkswagen telah beberapa kali melakukan diskusi yang membahas kontrak jangka panjang. Adanya kerjasama dengan Kongo membuat Tiongkok menjadi pemimpin kobalt di dunia, membuat negara ini menjadi pasar global yang memegang kontrol terhadap kobalt dunia yang mana merupakan peranan penting bagi kepentingan setiap negara. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa adanya globalisasi memungkinkan negara untuk membeli, melakukan impor dan investasi ke negara lain untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Tanpa adanya globalisasi, perdagangan antar negara akan sulit untuk dilakukan. Pada saat ini, negara-negara superpower gencar melakukan investasi dan kerjasama dengan negara lain, khususnya negara penghasil bahan baku mentah, agar produksi teknologi mereka tetap berjalan.